Perkenalkan, nama saya Nino Riana. Saya merupakan dosen di salah satu Universitas Musa Mus Merauke, tepatnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada jurusan PG PAUD. Di sini, saya akan melakukan PDD UKT-PT atau Pernyataan Diri Dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan. Salah satu mata kuliah yang akan saya pilih untuk unjuk kerja yaitu mata kuliah Statistika Pendidikan, di mana bobot mata kuliah ini sebesar 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib. Deskripsi mata kuliah Statistika Pendidikan yaitu mata kuliah Statistika Pendidikan merupakan mata kuliah yang akan mempelajari materi tentang ruang lingkup statistika deskriptif maupun inferensia pada analisis korelasi dan juga analisis regresi. Di mana mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam menguasai dan memahami materi statistika, serta mahasiswa diharapkan dapat menggunakan aplikasi Excel dan juga SPSS untuk menyelesaikan permasalahan statistika. Capaian pembelajaran mata kuliah Statistika Pendidikan ada 4, antara lain yaitu yang pertama, mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam pengembangan materi serta mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan evaluasi terhadap penyelesaian masalah statistika pendidikan. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep teoritis statistika meliputi ruang lingkup statistika deskriptif dan juga inferensia, data, skala pengukuran, penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran pusat, ukuran letak, ukuran keragaman, analisis korelasi, dan juga analisis regresi. Dan yang terakhir, menerapkan prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan masalah statistika deskriptif dan juga inferensia, data, skala pengukuran, penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran pusat, ukuran letak, ukuran keragaman, analisis korelasi, dan analisis regresi yang terkait dengan masalah nyata dan menganalisis kebenaran langkah-langkahnya. Adapun bahan kajian untuk mata kuliah Statistika Pendidikan yaitu antara lain 1. Ruang lingkup statistika deskriptif dan inferensia. Yang kedua, data, skala pengukuran dan penyajian data. Yang ketiga, distribusi frekuensi. Yang keempat, ukuran pusat. Yang kelima, ukuran letak. Yang keenam, ukuran keragaman. Yang ketujuh, analisis korelasi. Dan yang kedelapan, analisis regresi. Sedangkan untuk mata kuliah Statistika Pendidikan, teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu teknik pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Pada proses delivery, saya lakukan pada saat saya memberikan penjelasan terkait materi perkuliahan di dalam kelas. Biasanya, saya melakukannya dengan menggunakan metode ceramah. Pada proses interaksi, saya lakukan pada saat saya memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk kelompok diskusi kecil dan juga pada saat saya memberikan materi dengan cara melakukan diskusi ketika pembelajaran kepada mahasiswa. Dan yang terakhir, proses asesmen saya lakukan yaitu dengan cara melihat hasil kerja mahasiswa dalam bentuk tugas maupun tugas kelompok serta kuis, dan yang terakhir adalah keaktifan mahasiswa. Sedangkan untuk bobot nilai yang biasa saya tawarkan kepada mahasiswa terdiri dari 4 aspek, antara lain yaitu kehadiran dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 35%, UTS dengan bobot 25%, dan juga UAS dengan bobot 30%. Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya, sehat? Ada yang tidak ingat badan? Tidak ada. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siti. Oh, Siti potong juga ya? Iya. Kenapa? Biasanya rajin anaknya? Sakit? Di jalanan. Oh, oke. Kita lihat nanti ya, kalau dia datang berarti hadir. Kalau tidak mungkin bisa jadi apa? Nah, terus adik-adik gimana nih? Sudah siap dengan perkuliahan pada siang hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Salah satu boleh pimpin doa di depan. Silakan Katarina untuk
doa sebelum kita melakukan pembelajaran di siang hari ini. Silakan. Ya, sebelum kita memulai dengan proses perkuliahan kita di hari ini, hendaklah izinkan saya memimpin doa berdasarkan iman kepercayaan saya Katolik yang berkeyakinan lain mau menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu di hari ini. Di hari ini kami akan memulai dengan perkuliahan kami siang hari ini. Kiranya Engkau membimbing kami dari awal hingga akhir hingga perkuliahan ini selesai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Katarina atas doanya tadi ya. Nah, oke, kita akan masuk. Sebelum saya masuk di perkuliahan kita di siang hari ini, yang mau saya tanyakan dulu nih adik-adik, mata kuliah kita waktu pertemuan pertama kita membahas terkait apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama pasti kalau kita masuk kuliah apa yang kita lakukan? Kontrak kuliah, ya, gitu ya. Dan juga kemarin kita pertemuan pertama membahas terkait apa? Ruang lingkup statistika. Nah, ruang lingkup statistika kemarin itu statistik dibagi menjadi berapa adik-adik? Menjadi dua. Yang pertama apa? Deskriptif. Dan yang kedua adalah inventarisasi. Kayaknya pada lupa semua ya. Nanti dibaca lagi bukunya. Nah, kita masuk pada pertemuan kedua nih. Kita akan membahas terkait data, apa lagi? Saluran dan kajian data. Gitu ya. Nah, kira-kira ketika adik-adik belajar terkait mata pelajaran atau materi ini ya, apa yang adik-adik peroleh? Ini yang adik-adik peroleh. Subcapaian pembelajaran mata kuliahnya apa? Yang pertama adalah adik-adik akan memperoleh yaitu pengetahuan terkait bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, dan mampu menunjukkan sikap religius. Ketika apa? Ketika kita berkelas sebelum masuk ke kelas. Kan? Yang kedua apa? Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Berikutnya kita akan dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial. Oke, berikutnya adalah apa? Menjelaskan definisi, membedakan, kalian dapat menyajikan, gitu ya, memberikan contoh data serta data skala pengukuran. Ini ada satu lagi tadi apa? Terakhir penyajian data, betul sekali Dewi ya. Dan yang terakhir apa? Yaitu adik-adik mampu menerapkan pemikiran logis, gitu ya, dan kritis dalam implementasi data skala pengukuran. Intinya apa? Berarti adik-adik dapat nih menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk nih langsung, gitu ya, terkait data. Adik-adik pernah kelas 12? Gitu ya. Sebelum kuliah pasti SMP, kan? Pernah SMP? Sebelumnya pelajaran matematika ada nggak materi terkait statistik atau statistika? Ada, gitu ya. Kelas berapa? Kalau zaman saya dulu itu SMP kelas 3. Kalau zaman kalian mungkin SMA kali ya? Kelas 12? Setahu saya kelas 12 ya. Oke. Saya mau tanya, ada yang tahu nggak kira-kira definisi data itu apa sih? Data. Sekumpulan informasi. Oke, apa Dewi? Sekumpulan informasi yang fakta ataupun sekumpulan angka-angka yang apa? Yang memiliki suatu hubungan, gitu ya. Nah, fakta-fakta atau angka-angka yang memiliki suatu hubungan itu seperti apa? Misalkan kayak gini, adik-adik semua ini ada di satu kelas, gitu kan? Misalkan ini jurusan bahasa atau jurusan PGSD atau PG PAUD. Saya menanyakan nih, hobi anak-anak pada jurusan PG PAUD apa? Misalkan Fitri, apa Fitri? Nonton. Hobi nonton ada? Oke, hobinya nonton. Berikutnya Datu. Hobinya bermain. Bermain hobi juga bukan? Oke, kita masukkan dalam hobi ya. Kayaknya bukan gitu. Oke, berikutnya Dewi, coba hobinya apa?
Oke, membaca gitu ya. Nah, setelah misalkan nih saya menanyakan pada adik-adik di satu kelas, hobinya apa? Gitu ya. Kalian semua sudah menjawab. Maka itu adalah satu kesatuan daripada data. Nama datanya apa? Hobi mahasiswa-mahasiswi di jurusan PG PAUD atau jurusan Bahasa Indonesia. Pada angkatan berapa? Harus ada angkatannya, karena bisa jadi berbeda dengan angkatan yang lain. Gitu ya? Bisa? Bisa. Nah, itu yang saya bilang dia saling berhubungan. Jika tidak berhubungan seperti apa? Contohnya saya bertanya sama kalian ya. Siapa namanya Katarina? Tinggi badannya berapa? 160. Oke. Nati, tinggi badannya berapa? Berapa? 142. Oke. 150 ya, gitu ya. 142. Nah, setelah saya tanya semua tinggi badannya, saya tahu nih. Oh, ada semua tinggi badannya itu 142 sampai 170. Tetapi ada di dalam data tersebut tinggi badannya cuma 5 cm. Boleh tidak? Tinggi badan 5 cm boleh nggak? Nggak ada, gitu kan? Nah, 5 cm itu apa? Oh, ternyata itu adalah tinggi pohon cabai. Gitu. Berarti apakah itu dalam suatu data? Bisa dimasukkan dalam data? Tidak. Apa? Tidak memiliki hubungan. Karena apa? Harusnya kalian ini tinggi badan. Gitu ya, jangan ada campuran tinggi cabai atau pohon cabai. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah kita sudah tahu data, kan? Sampai sini udah paham ya? Data itu apa ya? Nah, sekarang data itu kita bagi ternyata ada dua jenis. Yang pertama adalah apa? Data kuantitatif. Dan yang kedua data kualitatif. Yang pertama di sini kualitatif ya, dan yang kedua adalah kuantitatif. Ada sebelumnya yang sudah tahu apa itu data kualitatif, apa itu data kuantitatif? Ada? Semester 4 mungkin waktu melihat proposalnya kakak-kakak tingkat nih, gitu kan? Dan pas lagi nonton seminar proposal, ketika metodologi penelitian membahas terkait jenis data. Ada? Tidak tahu? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ya ke nama. Tadi apa? Skala nominal, kan? Nah, skala nominal itu apa? Kalau adik-adik baca di depan apa? Data yang diperoleh dengan cara pengelompokan objek. Data yang diperoleh dengan cara mengelompokkan objek. Gitu ya. Terus cirinya apa? Data yang tidak setara tidak bisa dilakukan operasi matematika. Ya. Yang pertama kita bahas dulu terkait definisi. Data yang diperoleh dengan cara pengelompokan objek. Seperti yang pertama tadi saya memberikan contoh tinggi badan, kita kelompokkan yaitu untuk tinggi badan jurusan PGI. Itu termasuk kita mengelompokkan suatu data. Ya. Kita masuk pada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama adalah posisi data nilainya setara. Kan? Berarti data yang satu dengan data yang satu dalam satu kelompok itu tidak ada yang lebih bagus atau lebih tinggi atau lebih rendah dan lebih jelek. Posisinya setara. Ciri-ciri yang kedua, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Tadi saya katakan yang pertama bahwa skala pengukuran nominal tadi data apa? Warna hijau tadi data apa? Kualitatif. Berarti kira-kira contohnya apa untuk skala pengukuran nominal? Harus kualitatif. Berarti dia bukan bentuk angka. Contohnya kira-kira apa? Jenis kelamin. Oke, benar. Kita berikan aplaus dulu untuk guru di belakang ya. Oke, kira-kira apa lagi? Selain guru nih, yang lain? Jenis pekerjaan. Benar juga, kita berikan aplaus untuk Keka, ayo. Dikatakan dia setara itu bagaimana? Kita misalkan contoh jenis kelamin. Laki-laki, perempuan.
lebih baik daripada dokter? Tidak. Tidak. Gitu ya. Makanya dia dikatakan dia setara. Gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Nah, begitu ya. Dia tidak ada yang lebih baik atau tidak lebih jelek. Dia itu sama. Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah apa? Ordinal, gitu ya. Nah, coba ini saya sudah memberikan PPT-nya. Ordinal itu apa, Dek? Data yang diperoleh dari cara pengembangan atau klasifikasi. Di mana data yang dimiliki ciri-cirinya apa? Tadi saya lupa sebelumnya. Kalau yang nominal tadi, kita kalau masuk ke ciri-ciri yang kedua adalah datanya apa? Tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti ini. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki ditambah perempuan ada hasilnya. Jangan pikirannya negatif ya. Laki-laki ditambah perempuan jadinya anak juga ya. Nah, misalkan laki-laki dikali perempuan, ada hasilnya? Dokter. Nah, setelah pengukuran interval itu definisinya apa coba? Ciri-cirinya tidak ada organisasi, ada yang paham nggak? Jadi definisi yang sudah kalian baca ada data yang diperoleh adalah dengan cara pengukuran, gitu ya. Ada nih pengukurannya. Oh, dan juga dia tidak memiliki nilai nol absolut, gitu ya. Maksudnya apa? Dia tidak memiliki nilai nol absolut. Misalkan itu adalah dia nilai nol itu tidak benar-benar bernilai nol. Contohnya apa? Nilai nol nih, tapi dia tidak benar-benar bernilai nol. Tahu nggak kira-kira contohnya apa? Ada di depan. Contohnya misalkan apa? Suhu. Ya kan? Suhu 0 derajat Fahrenheit apakah benar-benar bernilai 0? Tidak. 0 derajat Fahrenheit itu sama dengan 17,77 derajat Celcius. Jadi nilai 0-nya benar-benar tidak bernilai 0. Kira-kira contoh yang lain apa selain suhu nih? Tidak ada kategorisasi, ya gitu ya. Suhu bisa kita tidak dikategorisasi. Misalkan suhu di luar ruangan kan bisa luas gitu ya. Nah, terus apalagi? Apakah bisa dilakukan operasi matematika? Bisa. Berikutnya adalah terkait apa? Penyajian data. Nah, penyajian data ini ada beberapa cara. Yang pertama kita melakukan dengan apa? Membuat tabel. Kira-kira apa lagi? Dalam grafik atau di diagram. Kira-kira apa? Diagram apa lagi kira-kira? Diagram. Dan yang terakhir adalah diagram. Ya, itu sudah pernah kalian lakukan di SMA. Jadi sekarang saya akan mencoba mereview ingatan kalian dan juga tadi ya pembahasan yang sudah saya berikan kepada adik-adik kita buat dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Nanti saya akan memberikan kalian tugas untuk mengerjakan. Bisa? Oke, kita langsung saja membuat 4 kelompok kecil. Silakan ini jadi satu kelompok ya. Nanti ini 2, 3, 4. Bisa? Oh, atau gini aja. Yang pertama jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 3 kelompok saja. Oke, silakan bikin kelompok ya. Oke, waktunya sudah habis. Siapa yang sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Nah, sebelum kita mengumpulkan tugas
Kira-kira dari kelompok 1, 2, dan 3, siapa yang mau mengerjakan hasil diskusi jawabannya di papan? Kelompok 1. Oke. Coba kelompok 1. Kok kelompok 1 ya? Oh, oke, baiklah. Kelompok 1, silahkan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, ini gambar dari diagram garis di jawaban di nomor 1. Nah, untuk analisisnya akan dijelaskan oleh teman. Untuk penjelasan analisisnya, data penjualan mobil merupakan jenis data kuantitatif karena banyaknya mobil yang terjual dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Hasilnya berupa angka serta termasuk dalam skala pengukuran rasio karena datanya diperoleh dari pengukuran perjumlahan matematika untuk mengetahui banyaknya jumlah mobil yang terjual di setiap tahunnya. Maka penjualannya pada tahun 2015 tidak ada sama sekali mobil yang laku terjual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul walada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita review ya jawaban dari teman kalian, yaitu kelompok 1, jawaban dari Fitri dan juga dari Datu ya. Oke, kita lihat ini. Ini adalah grafik daripada grafik diagram garis. Apakah sudah benar adik-adik sesuai dengan tabelnya? Sudah jawabannya benar. Dan juga tadi penjualan mobil itu merupakan jenis data apa? Kuantitatif. Benar ya? Karena apa? Datanya berupa angka. Lalu skala pengukurannya tadi apa? Masuk dalam skala pengukuran rasio. Nah, benar juga dia merupakan skala pengukuran rasio. Karena apa? Kalau misalkan pada tahun 2015 tadi ya, kelompok 1 bilang kalau dia penjualannya 0, maka dia benar-benar nilainya 0. Itu artinya apa? Pada tahun 2015 tidak ada penjualan. Oke, karena jawabannya sudah benar, saya rasa kalian sudah paham. Kalau sudah paham, berarti kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Data skala pengukuran ada berapa? 4. Terdiri dari apa? Skala Oke, benar. Kalau penyajian datanya menggunakan apa? Ada diagramnya berapa nih? 3. Garis, diagram dan diagram lingkaran. Oke, berarti saya anggap kalian sudah paham. Nah, sebelumnya terakhir kalian harus mengumpulkan yang tadi ya, soal jawaban kalian di depan, dan juga jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di slide PPT yang nanti akan saya berikan kepada kalian. Dikumpulkannya minggu depan ya adik-adik. Sebelum kita pulang, mari kita tutup perkuliahan kita dengan doa. Dan doa yang akan saya bawakan sesuai dengan kepercayaan saya di Islam. Dan teman-teman yang beragama sahabat mohon menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Nurul atas doa pulangnya. Mudah-mudahan kita pulang ini ya, selamat sampai tujuan di rumah masing-masing. Oke, kalau begitu itu saja dari saya. Sebelumnya selamat sore semuanya.